Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismaida dengan NIM 859784561, Prodi PGSD dari UPBJJ Universitas Terbuka Palembang. Di sini saya akan melakukan praktek mata kuliah Praktikum IPA di SD, Modul 1, Ciri-ciri makhluk hidup dengan judul Gerak pada tumbuhan. Adapun alat yang dibutuhkan pada praktek ini, alat tulis, mistar, tabel pengamatan, stopwatch, tumbuhan putri malu, dan kardus. Gerak pada tumbuhan adalah respon pasif terhadap rangsangan yang umumnya tidak menyebabkan perpindahan tempat secara keseluruhan, melainkan hanya bagian tubuh tertentu. Contohnya adalah tumbuhan putri malu ini. Gerak pada tumbuhan diantaranya adalah 1. Gerak seismonasti, 2. Gerak niktinasti, dan 3. Gerak geotropisme. Berikut adalah contoh gerak seismonasti sentuhan pelan. Langkah pertama, sentuh pelan daun putri malu menggunakan mistar. Kemudian amati perubahannya. Terlihat daun putri malu menutup setelah disentuh. Selanjutnya nyalakan stopwatch, lalu tunggu hingga beberapa saat. Setelah beberapa saat, ternyata putri malu pada sentuhan ini membutuhkan waktu 4 menit 41 detik untuk mekar kembali. Kemudian catat hasil waktunya pada lembar pengamatan. Berikut adalah contoh gerak seismonasti sentuhan sedang. Sentuh sedang daun putri malu menggunakan mistar. Kemudian nyalakan stopwatch, tunggu hingga daun putri malu mekar kembali. Setelah beberapa saat, ternyata daun putri malu pada sentuhan sedang memerlukan waktu sekitar 7 menit 7 detik untuk mekar kembali. Kemudian catat hasilnya pada lembar pengamatan. Selanjutnya, contoh sentuhan seismonasti pada sentuhan kasar. Sentuh kasar daun putri malu menggunakan mistar. Kemudian nyalakan stopwatch dan tunggu beberapa saat. Setelah menunggu beberapa saat, ternyata pada sentuhan kasar ini putri malu membutuhkan waktu sekitar 7 menit 28 detik untuk mekar kembali. Kemudian catat hasil waktu di tabel pengamatan. Gerak niktinasti. Gerak niktinasti adalah gerak pada tumbuhan akibat rangsangan suasana gelap. Berikut adalah contoh gerak niktinasi. Pilih 2 tumbuhan putri malu, lalu labeli dengan kertas A dan B. Kemudian sentuh kedua tumbuhan putri malu sehingga daun putri malu mengatup. Selanjutnya, putri malu label A dibiarkan terbuka sehingga terkena cahaya matahari, dan putri malu berlabel B ditutup dengan kardus warna hitam. Setelah itu, nyalakan stopwatch selama 30 menit. Setelah 30 menit, tanaman putri malu A kembali seperti semula. Sedangkan pada putri malu B, ternyata masih terlihat menutup. Kemudian, catat hasil pengamatan tersebut di label pengamatan. Gerak geotropisme negatif. Geotropisme negatif adalah gerak pertumbuhan organ tumbuhan yang menjauhi pusat gravitasi bumi. Adapun alat yang dibutuhkan pada pengamatan ini, alat tulis, spidol, tabel pengamatan, 2 gelas aqua, yang hijau yang sudah direndam, dan tanah. Selanjutnya, bolongi gelas aqua dengan jarum pentul. Kemudian isi gelas aqua dengan tanah yang sudah disediakan tadi.
Nah, setelah 2 gelas diisi dengan tanah, isi dengan biji kacang hijau 3 butir atau lebih. Kemudian beri label A dan B pada masing-masing gelas. Selanjutnya, siram tanaman kacang hijau dengan air secukupnya. Kemudian, simpan tanaman kacang hijau di tempat yang sejuk dan terkena cahaya matahari. Dan amati perkembangannya selama beberapa hari. Pada hari ketiga, kacang hijau mulai tumbuh tegak seperti ini. Kemudian kacang hijau B diletakkan secara horizontal dan kacang hijau A diletakkan secara vertikal. Keesokan harinya, ternyata kacang hijau B yang diletakkan secara horizontal tumbuh dan bergerak mengikuti cahaya matahari. Sedangkan tanaman kacang hijau yang diletakkan secara vertikal tumbuhnya ke atas atau secara vertikal. Kemudian catat hasil pengamatan di tabel pengamatan.